Adik, suaranya belum ada, Mbak. Baik, apakah sudah terdengar? Sudah, Mbak, sudah. Oke. Sambil menunggu Pak Ida Bagus hadir di acara diskusi, kita mulai acara diskusi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Lely Nurhayidaya. Narasumber dalam diskusi ini, yang pertama akan hadir Bapak Ida Bagus, kemudian ada Ibu Haris Retno dan Mas Prasetyo Adi Nugroho, serta Bapak Ibu peserta diskusi webinar pada pagi hari ini. Bersyukur atas nikmat yang diberikan, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir dalam acara diskusi seri ke-8 dengan fokus isu terkait tinjauan pemindahan ibu kota negara dalam perspektif hak asasi manusia. Ketiga narasumber yang hadir dalam diskusi pagi hari ini, yang pertama ada Mas Prasetyo Adi Nugroho. Beliau saat ini aktif menjadi peneliti di Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian hadir juga Ibu Haris Retno. Beliau saat ini aktif sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, dan nanti akan hadir juga Bapak Ida Bagus. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara. Nantinya diskusi ini akan terdiri dari 3 sesi, yaitu pembukaan, kemudian ada sesi pemaparan dari ketiga narasumber. Masing-masing narasumber akan diberikan kesempatan 20 menit menyampaikan hasil paparan yang telah dipersiapkan. Kemudian kita memasuki sesi diskusi. Saya akan mempersilakan Bapak Ibu peserta untuk bertanya kepada narasumber. Kemudian yang terakhir adalah sesi penutup. Sebelum kita masuk sesi pembukaan, saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk membuka terlebih dahulu kameranya untuk kita dapat foto bersama. Apakah masih ada lagi yang akan membuka kameranya, Bapak Ibu? Baik, saya akan hitung. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Kemudian saya juga meminta Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir yang akan disediakan di kolom chat, dan kemudian untuk dokumentasi kegiatan pada hari ini, saya meminta izin kepada Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini dalam Zoom akan kami rekam seperti itu. Baik, untuk memulai sesi diskusi, saya meminta kesediaan Ibu Lely untuk memberikan pengantar sekaligus membuka sesi diskusi. Kepada Ibu Lely, waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Terima kasih Mbak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Legal Research Discussion seri ke-8 ini. Terima kasih juga kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Haris Retno dari Universitas UGM ya, Gadjah Mada. Dan terima kasih juga kepada Mas Tio yang sudah bersedia untuk sharing pengalamannya tentang penelitiannya di IKN. Jadi tema IKN ini memang menjadi tema yang sedang in ya saat ini,
banyak peneliti yang ingin melakukan penelitiannya di IKN terkait berbagai aspek, dan juga dari internasional juga, maksudnya akademisi dari internasional juga tertarik juga meneliti tentang IKN. Jadi dari segi isu memang IKN ini menjadi tema flagship ya dari OR IPSA. Jadi tahun depan ini ada tema tentang IKN, dan itu akan menjadi salah satu tema yang menjadi tema unggulan gitu untuk di organisasi riset ilmu pengetahuan sosial humaniora. Jadi untuk melangkah ke, maksudnya penelitian seperti apa yang masih diperlukan di IKN, maksudnya gap seperti apa yang bisa kita sumbangkan dalam baik itu untuk kebijakan juga untuk pengetahuan itu sendiri. Jadi banyak aspek sih yang menjadi permasalahan di IKN ini. Salah satunya mungkin yang akan diangkat dari Mas Tio ini tentang hak asasi manusia, dari aspek asasi manusia. Mungkin yang lainnya ada dari mungkin permasalahan lingkungan, masalah adat, tenurial, masalah pemilu, masalah banyak ya, banyak permasalahan, dan mungkin bagaimana kita mendekatinya itu secara holistik gitu. Jadi kalau misalnya itu hukum, apakah itu hukum toh atau seperti apa. Jadi nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Tio yang sudah pengalaman ke sana, dan juga dari Ibu Haris Resno bagaimana dari aspek itu sendiri dan apa yang masih perlu diteliti. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nggak ada, suaranya hilang lagi, Mbak. Masih belum ada, Mbak. Belum diaktifkan, Mbak, kayaknya, Mbak, mic-nya, Mbak. Halo, tes. Oh, ya, sudah, Mbak. Sudah cukup jelas, Mbak. Baik, untuk memulai sesi diskusi ini, saya meminta kesediaannya Mas Prasetyo untuk memaparkan hasil tinjauannya terkait pelaksanaan pembangunan di IKN. Untuk Mas Prasetyo, waktu dan tempat dipersilakan Mas, 20 menit. Terima kasih Mbak Ade. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas Bapak dan Ibu sekalian? Tes. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu sekalian? Sudah, Mas. Oke.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Laili dan kepada para narasumber beserta para peserta webinar pada pagi hari ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk membawakan materi terkait tinjauan pemindahan ibu kota negara dalam perspektif HAM. Kemudian terkait materi tersebut, saya ingin sekedar sharing saja terkait pengalaman saya yang terlibat dalam tim kajian yang diinisiasi oleh Komnas HAM bersama Sepaham sebelumnya. Oke, selanjutnya terkait latar belakang dari kajian ini, di mana Undang-Undang IKN sendiri telah disahkan dalam rapat sidang paripurna pada tanggal 18 Januari 2022, di mana rapat paripurna tersebut juga telah menyepakati pula terkait nomenklatur ibu kota negara yang diberi nama sebagai ibu kota Nusantara. Dan pengesahan Undang-Undang IKN tersebut juga menimbulkan berbagai gelombang reaksi dari elemen masyarakat. Misalnya beberapa menilai bahwa proses pembahasan Undang-Undang IKN dianggap transparan dan kurang transparan dan minim partisipasi publik. Kemudian terkait proses legislasi Undang-Undang IKN itu sendiri juga dinilai tergesa-gesa, karena sejak pembahasan sampai dengan pengesahan dilakukan hanya dalam kurun waktu 42 hari. Sejak kami dibahas oleh pemerintah di bulan Desember tahun lalu. Dan lanjut. Kemudian terkait dalam perspektif HAM sendiri, asas keterbukaan atau akuntabilitas dan partisipasi publik adalah perwujudan hak yang seharusnya mendapatkan jaminan dan pemenuhan oleh negara. Kemudian hak tersebut juga telah diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, di mana mewajibkan negara untuk menjamin hak partis secara luas. Kemudian di sisi lain, kasus dugaan pelanggaran HAM terkait hak atas tanah, kemudian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, masyarakat hukum adat, pertambangan, dan sebagainya terjadi di sejumlah wilayah di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian hal tersebut juga berpotensi menambah kompleksitas persoalan di wilayah IKN dan di daerah sekitarnya apabila kasus tersebut belum teratasi dengan baik. Kemudian riset ini juga dilakukan oleh bidang pengkajian dan penelitian Komnas HAM bersama akademisi dari Serikat Pengajar HAM atau SPAHAM untuk melihat konteks masyarakat terdampak langsung dari proyek pembangunan IKN dari aspek sosial, ekonomi, dan politik terkait potensi penurunan penikmatan hak asasi manusia. Dan selanjutnya, berikut sejumlah rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh tim, di mana tim juga telah melaksanakan beberapa kali diskusi kelompok terkumpul bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait seperti Bappenas, Badan Otorita IKN, Kementerian PUPR, KLHK, DPR, KSP, serta Kementerian SDM untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Serta kami juga sempat mengundang sejumlah ahli untuk mempersiapkan agenda turun lapangan di wilayah IKN dan serta wawancara juga sesudah kegiatan turun lapangan. Ya, lanjut. Dan terkait proses pengumpulan data, informasi, dan fakta, diawali dengan penelusuran bahan hukum, yaitu undang-undang terkait IKN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Kemudian pengkajian dimulai dari analisis normatif terkait teks perundang-undangan. Kemudian dalam pengumpulan data dan informasi serta fakta, tim telah mengkaji pluralitas perspektif dengan bertemu pemerintah daerah setempat, akademisi, sejumlah LSM, organisasi, dan sejumlah masyarakat di wilayah Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Penajam Pasar Utara, serta melakukan observasi di wilayah IKN pada tanggal 4-9 April 2022 yang lalu. Dan selanjutnya, berikut beberapa dokumentasi kegiatan tim selama berada di wilayah IKN, di mana tim juga sempat mengunjungi titik 0 km, dan tim juga telah mengadakan pertemuan bersama Pemda setempat serta berdialog dengan warga sekitar dan rekanan NGO. Dan selanjutnya terkait dimensi HAM yang dipotret bersama dengan agenda turun lapangan tersebut, yakni terkait pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya, di mana terkait sipil politik terdiri dari hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, kemudian hak untuk bergerak dan memilih tempat tinggal, kemudian hak atas pengakuan subjek sebagai subjek hukum, kemudian hak atas privasi, kemudian ada juga terkait hak atas kebebasan menyatakan pendapat,
ekspresi dan memperoleh informasi. Dan selanjutnya ada hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Kemudian hak atas kesempatan yang sama baik dalam pemerintahan, memilih dan dipilih maupun untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Selanjutnya, dimensi HAM yang kedua yang kami potret adalah terkait hak ekonomi sosial budaya yang terdiri dari hak atas tempat tinggal yang layak, kemudian hak untuk menikmati pendidikan, kemudian ada hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau, hak atas air, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta masyarakat hukum adat dan kelompok rentan. Dan selanjutnya, terkait fakta dan realita di wilayah IKN, tim menemukan sejumlah temuan, di antaranya terkait proses perincian maupun perubahan rencana induk IKN, tidak menemukan adanya saluran aspirasi masyarakat yang memadai di wilayah IKN. Kemudian terkait pemberian kewenangan strategis otorita IKN lewat jalur peraturan pemerintah tanpa melibatkan DPR yang berpotensi mengurangi peranan dan proses pertimbangan atau deliberasi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kemudian kedudukan pemerintah beserta kewenangannya di dalam pasal 5 ayat 3 UU IKN berdampak pada hak warga negara terkait hak pilih dan dipilih, di mana hanya penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional yang berpotensi menutup aspirasi warga lokal. Kemudian poin selanjutnya terkait berbagai wilayah yang telah dipasangi tanda atau palang yang minim sosialisasi, dimaksud merupakan tanah yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar di wilayah IKN dapat menimbulkan perasaan yang tidak aman bagi masyarakat. Kemudian terkait isu masyarakat adat sendiri, terdapat pengatasnamaan lembaga adat dipergunakan oleh para oknum untuk memainkan politik identitas untuk memecah belah suara masyarakat terkait pro kontra yang terjadi. Kemudian terakhir adalah terkait kewenangan melalui melakukan proses pembelian tanah lewat perjanjian keperdataan menyebabkan pemerintah dapat memiliki tanah terkait hak untuk diutamakan merujuk pada pasal 17 Undang-Undang IKN yang dapat berpotensi bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, di mana pemerintah hanya memiliki peran sebagai penguasa tanah, bukan sebagai pemilik tanah. Dan selanjutnya mungkin kita bisa masuk berbicara terkait kerangka kerja kota HAM, di mana IKN sendiri memiliki visi sebagai ibu kota negara, sebagai kota dunia yang untuk semua yang bertujuan untuk mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan atau role model bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Dan suatu kota merupakan wilayah dengan adanya penduduk, lingkungan hidup, budaya, tradisi, dan aspek-aspek lain yang penting bagi kehidupan mereka, sehingga ibu kota negara juga harus diproyeksikan sebagai suatu wilayah yang mampu menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di tingkat daerah kota. Selanjutnya, berkaitan dengan hal tersebut, negara juga mempunyai kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagai suatu kesatuan tanpa membedakan berbagai fungsi administrasi di dalamnya. Dalam arti, apapun sistem pemerintahan suatu negara, pemerintah harus memenuhi tanggung jawabnya dalam perlindungan dan pemajuan HAM. Dan penerapan kerangka kerja kota HAM juga dapat berkontribusi secara signifikan bagi pencapaian visi dan tujuan ibu kota Nusantara itu sendiri. Terdapat 10 prinsip panduan kota HAM, diantaranya prinsip pertama adalah hak atas kota, di mana kota HAM menghormati semua HAM yang diakui oleh norma dan standar HAM internasional yang relevan, seperti Deklarasi Universal HAM serta Konstitusi Nasional. Kemudian prinsip kedua yaitu non-diskriminasi dan tindakan afirmatif, di mana kota HAM menghormati prinsip kesamaan dan kesetaraan di antara semua penduduk di dalam batas administrasi dan di luarnya. Dan prinsip ketiga, ya ini inklusi sosial dan keanekaragaman budaya, di mana kota HAM menghormati nilai-nilai inklusi sosial dan keanekaragaman budaya berdasarkan saling menghormati di antara berbagai komunitas yang ada yang berlatar belakang ras, agama, bahasa, etnis, dan sosial yang berbeda. Dan prinsip selanjutnya yaitu prinsip keempat, demokrasi partisipatif dan pemerintahan yang bertanggung jawab, di mana kota HAM menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.
Kemudian prinsip kelima, yakni keadilan sosial, solidaritas, dan keberlanjutan, di mana Kota Ham menghormati nilai-nilai keadilan sosial ekonomi dan solidaritas serta keberlanjutan ekologis. Kemudian terkait prinsip ke-6 yaitu kepemimpinan politik dan pelembagaan, di mana Kota Ham memastikan kesinambungan jangka panjang melalui pelembagaan program dan anggaran yang memadai. Dan prinsip ke-7 yakni terkait pengaruh utamaan HAM, di mana Kota Ham mengintegrasikan HAM ke dalam kebijakan kota. Dan selanjutnya prinsip ke-8 yaitu lembaga yang efektif dan koordinasi kebijakan, di mana Kota Ham mengakui peranan dari lembaga-lembaga publik dan pentingnya koordinasi kebijakan dan koherensi untuk HAM dalam pemerintah daerah serta antara pemerintah nasional dan lokal. Kemudian prinsip ke-9 yaitu pendidikan dan pelatihan HAM, di mana Kota Ham dapat mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai jenis program pendidikan dan pelatihan HAM yang ditujukan untuk semua pemangku kewajiban, pemegang hak, dan pemangku kepentingan yang lain. Serta prinsip yang terakhir yaitu hak atas pemulihan, di mana Kota Ham mengakui pentingnya hak atas pemulihan yang efektif. Kurang lebih demikian presentasi dari saya. Mungkin terkait konteks terkini dari isu IKN ini mungkin dapat dielaborasi lebih jauh oleh Ibu Haris Retno. Mungkin hasil laporan dari Komnas HAM sendiri dapat diakses melalui link berikut ini. Dan mungkin juga akan saya share juga kepada panitia. Saya kembalikan pada Mbak Ade. Terima kasih. Terima kasih Mas Prasetyo atas paparannya. Sedikit merangkum paparan dari Mas Prasetyo. Tadi disampaikan bahwa pengesahan UU IKN terkesan tergesa-gesa, kemudian harusnya asas keterbukaan dan partisipasi publik dapat dijadikan perwujudan dari hak yang dijamin oleh pemerintah. Kemudian proses pengumpulan data dari hasil kajiannya Mas Prasetyo itu sudah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kemudian dalam proses tinjauan kajian yang dilakukan Mas Prasetyo menemukan bahwa tidak adanya saluran aspirasi untuk masyarakat di wilayah IKN. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang IKN ada penurunan pemenuhan hak, yaitu hak dipilih dan memilih. Kemudian terjadi juga pengatasnamaan kelompok adat dalam proses legislasi Undang-Undang IKN. Kemudian pembangunan IKN dapat dikaitkan dengan prinsip Guangzhou. 10 prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam pembangunan IKN yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian sebelum saya melanjutkan ke Bu Haris Retno, saya ingin menyapa Bapak Ida Bagus. Selamat pagi, Pak. Apakah sudah bergabung dengan kita? Selamat pagi, Pak Ida Bagus. Sepertinya belum terhubung dengan beliau. Selanjutnya saya mempersilakan untuk Bu Haris Retno menyampaikan bahan paparan yang telah disiapkan. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Baik, terima kasih. Apakah saya bisa dibantu untuk share screen? Paparan saya ada di panitia? Baik, Bu. Mungkin Mas Al-Araf bisa bantu, Mas? Iya, sebentar, Mbak. Yang PDF ya, Bu Haris ya? Iya, betul. Tadi saya kirim bentuk PDF supaya cepat terkirimnya. Ya, terima kasih sudah dibantu share screen. Jadi, selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sesuai dengan permintaan panitia memberikan pandangan terkait pemindahan ibu kota negara ya dalam perspektif HAM.
beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Prasetyo Adi di paparan awal beliau. Dan seperti tadi yang disampaikan, saya sehari-hari tadi di awal dikatakan UGM, saya dari Universitas Mula Warman, jadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Terkait dengan proses pemindahan ibu kota negara, ini memang seperti tadi yang dipaparkan di hasil temuan Pak Prasetyo menimbulkan pro kontra ya. Baik, mungkin bisa next slide-nya. Baik, ini kita lewatin saja. Ya, jadi persoalan tadi juga sudah disinggung, persoalan IKN ini sejak awal direncanakan itu sudah ada masalah sebenarnya. Karena aspek pelibatan masyarakat ini, sebentar ya, saya kayaknya suaranya lebih berisik. Apakah suaranya lebih berisik yang tadi atau sekarang ya? Saya lagi di pinggir jalan soalnya, di depan kampus. Belum nyampe ruangan tadi. Sudah ini Bu, tidak terlalu. Yang ini lebih bagus ya? Ya, lebih bagus. Baik. Ya, jadi bermasalah sejak direncanakan karena tidak ada aspek pelibatan masyarakat secara penuh gitu. Kalau terkesan sudah ada pelibatan orang lokal, itu sebenarnya lebih banyak oleh yang dilibatkan adalah elit-elit pemerintahan. Jadi terkesan pengambilan kebijakan ini lebih top down gitu ya. Sementara sebenarnya di dalam regulasi di Indonesia sudah dinyatakan bahwa partisipasi publik itu dalam aspek perencanaan pembangunan merupakan satu kewajiban. Kita dalam perencanaan tahunan, kemudian 5 tahunan kita mengenal istilah musrembang ya. Dan itu dimulai dari yang paling bawah, RT, kemudian ke desa, kelurahan, ke kecamatan, kabupaten, hingga ke provinsi, dan naik ke tingkat nasional. Nah, ini justru praktek baik ini tidak dilakukan ketika melakukan perencanaan pemindahan ibu kota Nusantara ini. Sehingga tidak heran ketika itu muncul beberapa penolakan, meskipun kita tidak menafikan bahwa ada kelompok masyarakat yang juga mendukung gitu. Baik, next. Nah, pada tahap berikutnya, ketika legalisasi terhadap pemindahan ibu kota negara itu juga menimbulkan masalah. Kenapa? Karena secara formil tadi juga disinggung, hanya dalam waktu cepat itu mampu disahkan gitu. Ini sangat berbeda dengan beberapa regulasi yang menjadi PR dari DPR RI ya, yang belum disahkan. Salah satunya RUU KUHP. Berpuluh tahun tuh nggak kelar-kelar itu urusan RUU KUHP. Tapi kan menjadi pertanyaan, ini hanya dalam waktu 42 hari itu bisa langsung selesai gitu. Next. Nah, ini tentu secara formil bisa menimbulkan masalah gitu. Nah, lagi-lagi kemudian argumentasi pemerintah adalah mereka sudah melakukan proses seperti yang diatur di dalam undang-undang gitu. Nah, pengaturan tersebut baik terkait dengan proses konsultasi publik yang dinyatakan sudah dilakukan gitu, tapi faktanya tidak demikian. Undangan konsultasi publik itu nggak sampai H-1 sebenarnya ya, sudah setengah hari kami baru menerima di Unmul ya. Tapi kemudian informasi yang sampai ke Jakarta bahwa tim ini sudah melakukan konsultasi publik dengan Universitas Mula Warman gitu. Jadi bagaimana kita mempelajari dokumen yang begitu banyak, sedangkan waktu yang diberikan kepada kita sangat sedikit. Nah, ini menimbulkan protes para akademisi. Bayangkan kalau dengan akademisi aja
boleh dikatakan konsultasi publiknya ini abal-abal gitu ya. Secara formal dilakukan, tetapi substantifnya nggak ada. Nah, bagaimana kemudian kok masyarakat bisa memahami secara substantif gitu? Nah, ini yang mencobakan kesan di masyarakat ini prosesnya jadi kemudian tertutup. Kalau kemudian dalihnya seringkali disampaikan, kan sudah ada sosialisasi. Konsultasi dan sosialisasi itu substansinya berbeda. Kalau konsultasi itu kan menyampaikan pendapat, pandangan. Sebenarnya kalau sosialisasi lebih ke satu arah begitu. Itu satu hal, substansi ya berbeda. Oke, lanjut. Ya, mohon maaf ya, suara saya tidak terlalu bagus. Sejak saya pernah kena COVID itu, suara saya jadi begini ya. Nah, kemudian yang menjadi persoalan semakin ini ya, memprihatinkan secara hukum, karena kemudian ada putusan MK yang memperkuat proses itu gitu. Ini kemunduran perlindungan HAM. Ini kemunduran dari partisipasi publik yang bertahun-tahun diperjuangkan gitu. Karena dengan proses putusan MK yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang ini telah memenuhi prasyarat, itu proses penyingkiran hak kelompok rentan itu semakin menguat karena dalam jangka waktu yang begitu pendek, substansi konsultasi publik tidak secara substantif dilakukan. Bagaimana kita punya waktu untuk mencerna satu kebijakan publik yang akan berdampak luas, tidak hanya kepada Kalimantan Timur dan Penajam Pasir Utara sebagai lokasi IKN, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Berikutnya. Next. Ya. Nah, lagi-lagi fast track legislation yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan sekarang itu yang paling akan dirugikan adalah kelompok rentan. Karena model proses legislasi yang begitu cepat itu tidak memberikan ruang bagi publik yang tadi saya sampaikan mencerna dengan baik, memahami makna, maksud gitu. Apalagi kalau kita mencoba memahami sampai detail ya, bahkan sampai tadi apa yang disampaikan bahwa sangat penting masyarakat itu memahami rencana detail, rencana induk, bagaimana konsep ibu kota negara yang akan dibangun itu kan tidak hanya cukup dengan membaca dokumen undang-undang, tetapi dokumen lampiran yang memuat terkait rencana induk pembangunan itu menjadi sangat penting karena kemudian yang akan menopang pembangunan ini tidak hanya Kalimantan Timur, tapi Kalimantan sebagai satu pulau dan juga Indonesia gitu. Dan itu sudah mulai terasa sekarang. Lanjut. Nah, selain cacat formil, tadi itu kan cacat formil ya, meskipun oleh MK itu dikatakan tidak terbukti cacat formil yang inkonstitusional tadi, kita menemukan bahwa secara material di dalam Undang-Undang 3 2020 itu ada bentuk inkonstitusional lagi yang termuat. Salah satunya adalah soal bentuk otorita. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 nggak ada itu bentuk otorita. Dan ini kan sangat mendasar gitu. Bagaimana mungkin dengan begitu mudahnya itu disetujui. Kemudian model-model otorita yang kemudian berimplikasi terhadap beberapa ketentuan, salah satunya hak konstitusional warga negara terkait dengan tidak akan ada lagi parlemen tingkat lokal. Ini tentu akan mengurangi akses politik warga negara. Gitu. Nah, selain itu ada regulasi yang di dalam ketentuannya
ada pengecualian penyelenggaraan pemilu di kawasan IKN. Nah, ini kan lagi-lagi hak politik warga di kawasan IKN ini tidak terpenuhi atau bahkan terabaikan dengan ketentuan ini. Lanjut. Nah, konteks yang lebih meluas, dan ini sebenarnya tidak hanya bicara Kalimantan Timur, tetapi bicara Kalimantan sebagai satu pulau dan juga Indonesia. Karena sebenarnya situasi ekstraksi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur itu wajah dari ekstraksi sumber daya alam di Indonesia. Keberadaan legalisasi IKN di PPU itu semakin menambah cerita panjang ekstraksi yang ada di Kalimantan Timur. Jadi IKN sebenarnya ekstraksi berkelanjutan buat Kalimantan Timur. Dan ini bentuk kegagalan membaca posisi Kalimantan Timur sebagai paru-paru dunia. Meskipun beberapa kali Indonesia menjadi tuan rumah konferensi lingkungan hidup gitu, tetapi cara bacanya bahkan kebijakannya tidak bertambah baik gitu. Justru berkebalikan dengan komitmen-komitmen terkait dengan lingkungan hidup yang dibuat oleh negara secara internasional. Ini bentuk kegagalan membaca realitas ekstraksi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur, termasuk krisis ekologi. Karena Kaltim ini sejak tahun 70-an sudah menjadi sasaran, kalau bahasa lugasnya itu penghisapan sumber daya alam. Karena kayu-kayu hutan Kalimantan habis dengan kebijakan penebangan kayu hutan. Dan itu dampaknya deforestasi kawasan hutan itu dimulai di sana. Oke, lanjut. Nah, belum lagi ekstraksi migas. Setelah kayu, kemudian migas. Ekstraksi besar-besaran dilakukan, tapi bagi hasil yang kembali ke Kalimantan Timur juga tidak berkeadilan bagi masyarakat Kaltim gitu ya. Bahkan pernah ada gugatan terkait ini, tapi lagi-lagi digagalkan di Mahkamah Konstitusi, tidak diterima di Mahkamah Konstitusi. Nah, berikutnya, next. Nah, ini bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami oleh warga Kalimantan Timur sebenarnya, karena salah satunya itu tadi, bagaimana sumber daya alam diekstraksi, kemudian kebijakan yang dibuat negara seringkali mengabaikan dampak atau risiko yang harus dihadapi warga. Pada akhirnya warga yang harus menanggung dampak yang muncul. Salah satunya kawasan Bontang itu menjadi kawasan industri kimia. Ada migas, ada gas, ada PKT, dan akan dibangun industri kimia. Fakta di sana muncul persoalan kesehatan yang serius. Anak-anak dengan autism yang tinggi, kemudian gangguan pernapasan, paru-paru itu cukup tinggi di sana. Nah, ini situasi krisis ekologi yang dialami Kalimantan Timur. Lanjut. Next. Ya. Ini kayaknya terdouble, lanjut saja. Next. Oke. Ekstraksi emas juga terjadi. Ini di Kutai Barat. Tutup di tahun 2004. Yang disisakan adalah 2 dam besar. Apa yang didapat Kutai Barat saja ya, sebagai satu wilayah. Justru sisa persoalan yang muncul karena kemudian kawasan ini ada 17 kasus kekerasan dan pelecehan seksual, kemudian pelanggaran HAM dan konflik-konflik lahan sampai perusahaan ini tutup pun belum tuntas. Lanjut. Next. Nah, selain itu, ekstraksi batu bara menempatkan Kalimantan Timur sebagai wilayah yang memiliki izin batu bara paling banyak di Indonesia, termasuk mensuplai ekspor batu bara terbesar di Indonesia.
Tapi persoalannya juga banyak, karena kemudian hari ini ada 41 anak-anak yang tenggelam di lubang tambang. Kota-kota di Kalimantan Timur, tidak hanya Samarinda, Kutai Barat, Kalimantan Timur, dan beberapa kota yang lain, ini harus mengalami situasi banjir yang yang rutin gitu, karena begitu banjir deras 1 jam saja kota sudah banjir gitu, akses publik terhenti gitu, tidak bisa beraktivitas ekonomi, nggak bisa beraktivitas, warga tidak bisa beraktivitas, dan itu terjadi terus menerus. Ini kan kerugian luar biasa, dan pendapatan dari eksploitasi batu bara tidak mencukupi untuk mengatasi persoalan banjir yang dihadapi hari ini. Nah, ini persoalan yang krisis ekologi yang terjadi karena ekstraksi sumber daya alam yang terus-menerus. Lanjut. Next. Nah, dengan adanya pemindahan IKN, ini ternyata kemudian memicu peningkatan ekstraksi sumber daya alam di satu sisi, dan di sisi yang lain justru mengancam keberlangsungan atau kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Kekhawatiran terjadi penggusuran bagi wilayah mereka itu sangat menguat. Baru bulan ini kami melakukan pertemuan dengan beberapa warga. Ketika ditanya apa harapannya terhadap IKN, seorang ibu mengatakan harapannya saya tidak digusur, gitu. Nah, ini menjadi persoalan masyarakat. Dan tadi katanya selalu diinformasikan bahwa IKN itu akan menjadi satu bentuk kota hijau gitu, dengan mengusung berbagai macam konsep. Salah satunya adalah akan menggunakan mobil listrik, akan memfasilitasi IKN. Tetapi yang kita tidak bisa abaikan, mobil listrik ini menggunakan bahan baku baterai yang itu produksinya juga melalui proses ekstraksi sumber daya alam yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Bahkan pembangunan 2 smelter di Kalimantan Timur itu menimbulkan masalah karena kawasan mangrove yang dijanjikan oleh Kaltim akan dijaga di beberapa forum nasional maupun internasional, pada akhirnya harus dibabat habis untuk kawasan smelter itu yang akan digadang-gadang sebagai kawasan produksi baterai listrik. Jadi sebenarnya janji membangun kota hijau itu patut dipertanyakan, karena energi yang digunakan, kalau dikatakan energi hijau, dalam fakta produksinya tidak demikian gitu. Justru menimbulkan persoalan lingkungan yang baru. Nah, jadi berikutnya next. Pada dasarnya kita bicara ibu kota negara, lebih khusus yang dilegalisasi menurut Undang-Undang 3 tahun 2022 itu, ada beberapa persoalan yang krusial. Yang salah satunya adalah kebijakan ini sangat kuat menunjukkan tidak mempertimbangkan situasi krisis ekologi yang terjadi di Kalimantan. Jadi bukan cuma Kalimantan Timur, tetapi Kalimantan. Dan kebutuhan pemulihan ekologis itu justru tidak menjadi agenda, gitu. Karena fokus pemerintah hanya pada teknis pembangunan kawasan ibu kotanya saja. Bagaimana ekstraksi sumber daya alam itu pada akhirnya akan terus-menerus terjadi. Jadi eksploitasi alam berkelanjutan di Kalimantan ini akan terus berkelanjutan dengan hadirnya IKN, bahkan semakin menguat ya. Baru-baru ini saya tidak masukkan di dalam slide, Presiden mengeluarkan Perpres tentang rencana penghentian pembangkit listrik batu bara ya, pembangkit listrik
bersumber dari batu bara. Tetapi di dalam ketentuan itu ternyata dan lebih mendorong energi baru terbarukan gitu. Tetapi di dalam regulasi itu ada pengecualian. Pengecualiannya adalah kecuali untuk proyek strategis nasional. Artinya apa? Salah satunya pasti IKN. Gitu. Jadi agenda-agenda pemerintah untuk mengatasi krisis ekologi yang dihadapi hari ini setiap saat bagi warga lokal Kalimantan Timur itu nampaknya masih jauh dari harapan. Lagi-lagi Kalimantan Timur ini akan dihisap, diekstraksi sumber daya alamnya untuk menopang kebijakan negara yang prosesnya tadi itu cacat secara formil dan cacat secara material. Saya kira itu ya paparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haris Retno atas paparannya. Sedikit merangkum paparan dari Bu Haris Retno terkait perencanaan yang dilakukan pemerintah tidak partisipatif, kemudian secara formil terkesan tergesa-gesa, kemudian pelibatan publik melalui konsultasi publik itu dilakukan dalam satu arah, kemudian adanya putusan MK yang justru melegalkan praktek pengesahan Undang-Undang IKN. Kemudian model sistem pemerintahan otoriter tidak dikenal dalam konstitusi. Kemudian IKN menjadi ekstraksi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada beberapa permasalahan krusial dalam UU IKN. Yang pertama hanya terfokus pada persiapan dan pemindahan ibu kota. Kemudian tidak mempertimbangkan situasi krisis ekologis. Dan Kalimantan membutuhkan pemulihan ekologis. Kemudian pendapatan daerah dari Kalimantan Timur itu lebih banyak mengalir keluar dibandingkan ke kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Saya ingin menyapa Bapak Ida Bagus. Apakah sudah bergabung dengan kita, Pak? Atau mungkin ada staf beliau yang ikut bergabung dalam diskusi? Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya, saya akan membuka sesi diskusi, sesi tanya-jawab. Sesi pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Saya akan berikan 3 kesempatan. Bapak Ibu bisa bertanya kepada kedua narasumber yang hadir dalam kegiatan diskusi hari ini. Mungkin bisa raise hand. Apakah ada? Mbak Ade, Iya, Ibu. aku nanya. Boleh, silakan Bu Leli untuk membuka. Ya, terima kasih paparannya Mas Adi, Mas Tio, Bu Haris dari Universitas Mula Warman. Maaf, tadi saya salah. Jadi tadi berbagai macam permasalahan ya Bu tentang maksudnya krisis ekologis yang terjadi di Kalimantan Timur ya. Saya sebetulnya belum punya gambaran gitu. Jadi sebetulnya posisi IKN ini di mananya gitu dengan berbagai macam maksudnya ada tadi tentang batu bara dan sebagainya. Terus dengan adanya IKN ini apakah akan memperburuk lingkungan di Kalimantan Timur itu sendiri atau seperti apa? Jadi terlalu banyak maksudnya permasalahan-permasalahan itu apakah dekat lokasinya dengan IKN atau sebagainya atau solusi-solusi apa yang bisa maksudnya ditawarkan gitu dengan permasalahan seperti itu misalnya dengan tadi IKN akan menjadi apa namanya kota hijau dan sebagainya atau memang harusnya IKN itu tidak ada di situ gitu. Maksudnya ya karena terlalu banyak krisis ekologis jadi seperti apa gitu yang diinginkan masyarakat di sana dan yang diinginkan semua pihak itu harusnya seperti apa
memperbaiki ekologi yang tadi seperti tadi atau seperti apa? Jadi kayaknya keberadaan ikan ini menjadi, maksudnya harusnya nggak ada gitu ikan, tidak usah pindah lah gitu ke sana gitu. Jadi seperti apa Bu yang harusnya, maksudnya kita solusi yang bisa ditawarkan? Baik, Bu Leli. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu peserta? Mungkin kalau nggak ada, saya coba. Ada tuh. Saya Mbak Ade. Oh ya, maaf, saya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ade, Mas Prasetyo, dan Mbak Haris Retno. Saya Felani dari Pusat Riset Masyarakat Budaya. Sedikit pertanyaan yang menggelitik tadi soal satu hal, kedua narasumber menegaskan soal ketidaktransparan atau tidak transparannya perencanaan pembangunan IKN, kemudian minimnya partisipasi masyarakat. Nah, yang saya pahami di dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selain ada mekanisme bottom up, ada juga diperhatikan mekanisme top down. Jadi yang saya pahami, tidak semua perencanaan pembangunan itu berasal dari bottom up. Nah, untuk perencanaan sebesar atau sestrategis ibu kota negara atau perencanaan pemindahan ibu kota seperti ini, mekanisme bottom up atau top down yang seperti apa yang bisa efektif, kemudian partisipatif, dan saya tidak menangkap misalkan tidak mungkin IKN kita rencanakan melalui mekanisme bottom up atau misalkan musrembang di tingkat paling bawah. Itu kan akan sangat memakan banyak waktu sekali. Jadi pasti ada intervensi-intervensi top down. Berikut juga soal proyek strategis nasional, saya kira hampir semuanya menggunakan mekanisme top down. Berikut juga dengan unsur-unsur politis yang ada di dalamnya. Nah, untuk sekelas IKN ini, pertanyaannya untuk kedua narasumber saya kira ya, bagaimana sih sebenarnya mekanisme perencanaan pembangunan sebesar IKN ini agar partisipatif? Apakah top down, ataukah bottom up, ataukah campuran, atau bagaimana sebenarnya agar tingkat partisipasi masyarakat itu dalam perencanaan pembangunan IKN ini efektif atau baik begitu? Terima kasih, Mbak Ade. Terima kasih Mas Felani untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya persilakan. Oke, untuk sesi ini saya persilakan untuk Bu Haris Retno dan Mas Prasetyo untuk menjawab dua pertanyaan dari Bu Leli dan Mas Felani terlebih dahulu. Untuk Bu Haris Retno mungkin dimulai dengan Bu Haris Retno dulu. Saya persilakan Bu. Ya, bisa banget. Ya, sebentar ya. Saya baru nyampe kampus. Ya, baik Bu. Ya, nanti tolong diingat ada pertanyaan yang terlewat ya, Mbak, karena tadi di jalan. Jadi pertanyaan pertama dari Bu Leli ya, kalau nggak salah, soal gimana situasi yang dibayangkan terkait dengan krisis ekologi dan IKN ya. Ini lagi ya, saya tahu ini pertanyaan atau ini terjadi begitu saja, dalam artian kita selalu dikotakan atau menjadi sangat fokus bicara IKN itu ya hanya di kawasan, itu kan dibagi ya, ada kawasan inti pemerintahan, kemudian di luar itu disebut sebagai kawasan IKN non kawasan inti begitu ya. Kemudian di luarnya lagi seluruh Kalimantan itu kalau kita baca di undang-undang, di dalam Undang-Undang
di dalam Undang-Undang IKN itu disebut sebagai kawasan mitra ibu kota, gitu ya, seluruh Kalimantan. Nah, seringkali kalau bicara IKN itu selalu terkotak hanya kawasan IKN yang itu wilayahnya di Sepaku, Samboja, dan sedikit Muara Jawa itu. Padahal ketika kita membaca proyek sebesar ini, itu tidak bisa membacanya hanya sekian puluh ribu atau 125.000 ya kalau nggak salah, 25.000 kawasan inti. Tetapi membacanya adalah lebih luas dari itu. Kenapa? Saya contohkan tadi ya, tadi di paparan saya sudah mencontohkan. Konsep untuk membangun IKN yang green, tadi ya, green city, itu kemudian diterjemahkan dengan mobil-mobil yang akan beroperasi di sana pakai baterai listrik. Ketika harus pakai baterai listrik, dari mana bahan bakunya? Kemudian pakai nikel. Nah, nikel harus diolah, perlu kemudian dibangunlah smelter. Karena biaya mengirimkan batu bara lebih besar daripada mengirimkan nikel untuk bahan bakunya, diputuskanlah untuk dibangun di Kalimantan Timur. Nah, ini artinya apa? IKN itu tidak bisa dibaca cuman Kalimantan PPU saja, ya. Kalau Kalimantan Timur itu satu provinsi yang digunakan kawasan inti pemerintahan itu ada di PPU, bukan cuma PPU aja, bahkan bukan cuma Kalimantan Timur saja, tapi bahkan meluas ke pulau-pulau yang lain. Itu baru satu contoh baterai listrik. Belum lagi yang lain. Saya kemarin melakukan satu wawancara begitu ya dari beberapa pulau. Itu muncul informasi yang kampungnya berada di Jawa itu untuk mensuplai kebutuhan di ibu kota. Nah, artinya persoalan yang muncul setelah penerapan IKN itu sebenarnya tidak cuma dihadapi kawasan inti saja, tetapi dihadapi kita semua, termasuk 400 triliun ya yang dianggarkan itu kan berarti uang negara yang seharusnya digunakan untuk membangun seluruh Indonesia itu. Kan begitu. Nah, sehingga kalau kita melihat dengan situasi yang ada, persoalan pembangunan ibu kota negara ini justru akan memperkuat proses ekstraksi sumber daya tadi. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana cara mengatasi krisis ekologi yang ada, kita sudah sering kali menyampaikan hasil kajian kita bahwa satu, secara teknis sangat dibutuhkan audit perizinan yang sangat luar biasa banyak. Kemudian muncul kebijakan proses CNC ya, yang katanya itulah audit perizinan, tetapi ternyata dalam prosesnya lagi-lagi dibuat tidak transparan, kemudian proses audit perizinan itu juga dilakukan terkesan hanya memenuhi syarat formal. Nah, akibatnya apa? Audit dilakukan, pemerintah menyampaikan izin-izin yang masih berlaku hanya CNC dan yang non CNC kemudian dicabut, tetapi faktanya tidak terjadi perbaikan situasi lingkungan gitu, karena tidak menyasar akar masalah yang sebenarnya. Karena yang dicabut izin-izinnya itu memang perusahaan-perusahaan yang satu tumpang tindih, yang kedua memang sudah tidak beroperasi, jadi kenyataan di lapangan memang sudah tidak ada. Jadi tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi hari ini. Nah, yang berikutnya adalah cerita ekstraksi sumber daya alam di Kalimantan Timur ini seharusnya menjadi pijakan pengambilan kebijakan ke depan. Bahwa ada persoalan ekstraksi besar-besaran sumber daya alam itu tidak signifikan menciptakan kesejahteraan yang meluas sebagai amanat konstitusi. Itu. Kemudian berikutnya, ekstraksi sumber daya alam itu tidak berkelanjutan. Ketika HPH marak di tahun 70-an, setelah itu habis.
migas juga begitu, pada akhirnya juga habis. Sekarang kita tidak lagi menjadi penjual migas ya, nggak jadi anggota OPEC karena kita tidak akan mampu. Batu bara juga begitu, pada akhirnya akan habis. Yang jadi pertanyaan kemudian, yang tersisa bagi Kalimantan Timur ini apa? Pasti dampak lingkungannya. Nah, itu yang tidak masuk di dalam pengambilan kebijakan negara hari ini. Gitu. Saya ingin menyambung dengan penanya, mohon maaf ya, saya lupa namanya. Kedua, soal membayangkan partisipasi publik. Bolehkan itu yang bottom up, betul, secara teori begitu. Tetapi justru dengan proyek yang begitu besar, proyek-proyek yang tadi saya sampaikan, ya, proyek-proyek yang ekstraksi sumber daya alam itu semua dikategorikan proyek strategis, hampir semua ya, tidak semua, hampir semua dikategorikan proyek strategis nasional. Nah, kalau dengan dalih secara legal itu sebagai proyek strategis nasional kemudian menutup akses publik untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan, terlibat di dalam masuknya investasi, maka hasilnya ya seperti ini. Itu sudah merasakan sejak tahun 70-an krisis ekologi. Jadi mau pakai teori bahwa bottom up boleh, ya, nggak apa-apa, tapi hasilnya inilah. Karena semua yang hadir di Kalimantan hari ini itu proses bottom up. Nah, kalau kemudian IKN melakukan hal yang sama, ini tidak menjawab persoalannya dihadapi Kalimantan Timur atau Kalimantan sebagai satu pulau, tetapi justru menambah persoalan baru. Begitu. Nah, kalau tadi katakan mungkin nggak satu proyek strategis nasional itu dilakukan ada proses-proses yang bottom up gitu ya. Mohon maaf, tadi yang maksud saya top down ya. Yang selama ini prosesnya top down ya. Mohon maaf, saking semangatnya ngomong sampai kebalik-balik. Ya, proses yang ada selama ini itu bentuknya top down. Nah, pengabdian akses masyarakat itu yang membuat situasi ini terjadi. Nah, kalau tadi dikatakan nggak mungkin, kayaknya apakah mungkin satu proyek yang besar bentuknya bottom up? Ya, kalau mau top down hasilnya seperti ini gitu. Yang jadi persoalan adalah siapa yang kemudian akan menikmati proses ini. Saya diskusi dengan masyarakat di kawasan IKN. Sampaikan bagaimana Pak, Ibu, dengan proses IKN ini, apakah akan bisa terlibat atau seperti apa? Mayoritas mereka mengatakan mereka tidak yakin gitu, mereka akan berposisi di mana gitu. Jadi masyarakat ini dalam posisi sebenarnya bingung tapi tidak tahu harus bagaimana. Bahkan ibu-ibu itu saya nanya begini, setuju atau enggak dengan pemindahan ibu kota negara ke kampung ibu? Saya tanya begitu. Jawaban mereka adalah memangnya bisa ditolak. Itu menurut saya dalam sekali itu jawabannya, karena artinya kalau dikatakan setuju belum tentu juga setuju, tetapi pada posisi tidak punya daya dan upaya untuk melakukan penolakan. Karena kalau sudah itu tadi ya, proyek vital, proyek strategis nasional, ini maunya negara, itu Kalimantan Timur itu punya sejarah panjang terkait hal itu. Nah, hasilnya adalah krisis ekologi yang kita rasakan sekarang. Kaltim itu sekarang ditopang pertambangan penghasilannya, dan itu tidak berkelanjutan. Setelah itu habis, bagaimana situasinya? Nah, itu yang saya pikir itu pandangan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Haris Retno. Selanjutnya saya persilakan ke Mas Prasetyo untuk menjawab pertanyaan dari Mas Felani. Oke, terima kasih Mbak De. Mungkin saya akan coba merespon pertanyaan dari Mas Felani terkait konsep partisipasi publik.
Apabila kita merujuk pada pasal 5 di dalam UU IKN sendiri juga telah menetapkan terkait kedudukan dan kekuasaan IKN, di mana dikecualikan dari suatu pemerintahan daerah lainnya, di mana ibu kota IKN sendiri hanya diselenggarakan pemilihan umum setingkat nasional. Dalam arti di dalam pasalnya juga menandakan adanya pilkada terkait hak memilih untuk memilih dan dipilih sebagai kepala daerah dan DPRD. Dan ini juga menegasikan bahwa hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintah daerah juga dikurangi, ibarat kata ya memang dipangkas seperti itu. Dan sebagai dalam konteks partisipasi juga di dalam pasal 37 Undang-Undang IKN menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. Dan tadi juga sempat disinggung oleh Bu Haris Retno bahwa fakta di lapangan yang ditemukan juga terkait saluran aspirasi dan partisipasi dari berbagai pihak juga dirasa masih belum cukup untuk akan hal bisa dikonotasikan sebagai partisipasi yang layak sesuai dengan di dalam prinsip 4 Guangzhou Principle itu sendiri. Nah, mungkin dari perumusan pasal di dalam 37 Undang-Undang IKN sendiri terkait aspek partisipasi publik juga masih diatur secara minimal, di mana perumusan tersebut hanya menggunakan diksi dapat yang seharusnya dapat digunakan diksi sebagai berhak yang lebih kuat untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat seperti itu. Mungkin itu respon dari saya. Terima kasih, Mbak Ade. Terima kasih Mas Prasetyo atas tanggapannya. Begitu juga dengan Bu Haris Retno. Saya akan selanjutnya akan membuka pertanyaan, sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Saya bisa, Mbak, moderator. Oh ya, silakan Ibu Heni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ibu Retno dan Mas Prasetyo. Perkenalkan saya Heni Warsila dari PMB BRIN ya. Saya tertarik dengan paparan, saya pikir ini menarik sekali ya, paparan masih aktual banget. Terutama mungkin untuk Retno gitu ya, yang ingin saya diskusikan adalah masalah ekstraksi tadi ya ke sumber daya alam yang memang sudah berlangsung lama di Kalimantan Timur ya, yang tidak berkelanjutan dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah ya, sehingga mengarah kepada krisis ekologi sosial gitu ya. Nah, permasalahannya sekarang adalah satu, saya dapat info dari teman-teman saya di Jatam dan Wahli yang memang betul yang Ibu Retno katakan, tidak ada pelibatan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan-kebijakan untuk IKN ya. Nah, permasalahannya kita harus bicara detail gitu ya. Seperti apa nanti partisipasi publik itu dilibatkan ya. Misal dalam tata kelolanya kah, dalam bentuk nanti misalkan smart city, atau dalam pengelolaan otoritanya. Nah, jika memang otorita itu tidak pas untuk IKN, mungkin kita harus menawarkan sebagai ilmuwan gitu ya, bentuk apa yang sebaiknya cocok untuk konteks IKN Kalimantan, karena dengan kerusakan sumber daya alam yang demikian parah ya. Saya pernah menuliskan di Kompas dan Tempo gitu ya, mengenai tawaran untuk sebetulnya memang betul tata kelolanya harus berbasis pada smart city, tetapi itu pun harus berbasis pada smart island ya, karena Kalimantan itu total bukan hanya IKN. Jadi harus diperbaiki dulu islandnya gitu ya, menjadi smart, dan di sana adalah masyarakat yang harus muncul, partisipasi masyarakat. Mungkin nanti kita bisa bicara lebih panjang ya Bu ya, Retno ya. Saya sudah japri ke Anda. Nah, untuk Mas Prasetyo, tadi ada yang menarik ketika Anda paparkan mengenai wawancara gitu ya. Tetapi sayang tidak dihadirkan bentuknya seperti apa wawancaranya ya. Nah, ini menjadi menarik kalau bisa dituliskan ya wawancaranya, karena memang kita masih kurang update ya, kurang info ya. Dan tim saya juga baru tahun depan akan ke IKN ya, akan melihat IKN dari perspektif Smart Island dan Smart City. Mungkin itu Ibu Mbak Moderator. Terima kasih untuk Mbak Retno dan Mas Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Heni untuk pertanyaan yang disampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Saya boleh, Mbak? Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Dirgahayu dari PMB BRIN. Tertarik dengan apa yang dibicarakan.
Saya ingin menyoroti tentang IKN yang tergesa-gesa dan cacat formil gitu, Mbak ya. Karena apa yang saya dapat dari literatur itu mungkin prosesnya itu lama, sudah 50 tahunan gitu. Dan proses itu sudah matang baru dilegislasi di 42 hari itu. Gitu. Karena yang saya baca itu tahun 57 itu sudah dicetuskan soal IKN ke Penajam itu. Dan malah penetapan DKI sebagai ibu kota itu setelah pencetusan Kalimantan gitu. Dan tahun 90 itu wacana itu sudah disampaikan dan sudah diproses gitu perencanaannya, dan baru 2019 diputuskan. Jadi mungkin kalau menurut saya itu prosesnya itu sudah lama gitu. Cuman legislasinya itu yang memang 42 hari mungkin saja karena memang sudah matang gitu. Yang berikutnya dalam undang-undang itu kan ada bagaimana perencanaan, bagaimana otorita, RUTR, termasuk perolehan tanah itu ya, pembebasan kawasan adat dan sebagainya gitu. Dan konsepnya itu konsep kesejahteraan sosial, ada ekologi, ada konektivitas, infrastruktur dan lain-lain. Jadi mungkin menurut saya itu kondisi seperti ini mungkin sebaiknya kita memberikan satu solusi ke depan daripada berbicara ke belakang. Solusi yang berbasis riset itu harus bagaimana gitu. Oke lah, mungkin itu ada kekurangan, bagaimana memperbaikinya. Dan untuk kawasan mitra yang tadi disampaikan dan menyinggung batu bara, pertanyaannya kalau memang ekologinya itu sudah rusak, apakah itu juga terjadi sebelum pra-IKN? Karena kalau IKN ini mungkin sekarang belum apa-apa gitu ya, belum babat-babat hutan gitu, kalau menurut saya. Dan Bappenas juga sudah merencanakan ekonomi superhub itu untuk kawasan-kawasan penyangga IKN, bukan saja di Kalimantan tapi ke pulau-pulau lain. Itu kalau pendapat saya, mohon tanggapan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dida. Ada Saya yang bisa, merasa? Mbak. Ini maaf Saya, sebelumnya Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya ada Ibu atau Bapak Dunde sudah resign dari tadi. Saya persilakan terlebih dahulu ya Pak. Oke ya, terima kasih Bu Ade. Saya ingin menanyakan tentang itu kondisi keadilan hukum ya untuk masyarakat lokal terutama. Jadi saya melihat di sana itu law making prosesnya itu tidak adil begitu ya. Misalnya masyarakat lokal itu dari dulu sulit punya SHM tanah begitu kan ya. Sementara penduduk yang baru datang karena transmigran itu cepat-cepat mendapatkan SHM itu ya. Jadi dalam hal kepemilikan lahan saja itu sudah timpang begitu ya. Ada ketidakadilan di sana. Nah saya ingin tahu terutama dari Bu Haris ya mengenai advokasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat atau akademisi hukum di Kalimantan Timur, khususnya masyarakat lokal di PPU ya, dalam mencari keadilan untuk memiliki SHM tadi, kepemilikan lahan yang sah begitu ya. Sejauh mana sudah dilakukan begitu. Kemudian yang kedua, kalau melihat konstelasi kepemilikan lahan di PPU ya, yang notabene sebetulnya banyak dimiliki oleh oligarki ya. Sebetulnya pembangunan ibu kota atau IKN di PPU itu sesuatu yang ingin mendatangkan kesejahteraan masyarakat lokal itu sebagai sesuatu yang utopis atau tidak, bagaimana sih sebetulnya ya Bu Haris sama Pak Mas Prasetyo tadi, mungkin minta tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dunde. Karena sudah ada 3 pertanyaan untuk sesi kali ini, saya tutup dulu. Nanti untuk Bapak Ibu yang akan bertanya saya akan buka lagi. Saya akan mempersilakan terlebih dahulu Bapak Ibu narasumber untuk menjawab pertanyaan dari para peserta. Yang pertama saya mempersilakan Ibu Haris Retno untuk menanggapi Bu. Saya persilakan.
Ya, terkait dengan pertanyaan pertama, saya mohon maaf tadi ya, sebagian putus-putus. Saya hanya menangkap sebagian saja. Nanti mungkin dibantu moderator ya kalau terlewat jawabannya. Putus-putus karena yang pertama tadi. Jadi kalau kita bicara soal, saya ingin merangkum saja ya dari 3 pertanyaan tadi. Nanti kalau ada poin yang kurang disampaikan saja. Soal IKN itu bahwa rencana pembangunan ke Kalimantan sudah lama gitu. Ya, itu sudah lama. Tetapi ketika itu kemudian akan realisasi, bukan berarti nggak perlu bicara lagi kan gitu. Begini, Kalimantan itu punya pengalaman bagaimana tadi ya yang saya paparkan terkait dengan ekstraksi sumber daya alam itu sebagai bagian proyek nasional yang itu prosesnya seolah-olah dilakukan sepihak gitu, ya, dilakukan sepihak dan hasilnya sudah kita rasakan gitu ya. Kalau kemudian dikatakan apa kemudian solusi ke depan untuk ini karena katanya ini kebijakan sudah terlanjur diambil kan gitu ya, seolah-olah tadi kan para penanya seperti itu, ini sudah diambil, apa yang mau diperbaiki dari sini. Kalau saya punya pandangan begini, satu kebijakan yang tadi ya secara substantif tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi oleh Kalimantan, justru akan menambah krisis. Kenapa itu dibiarkan berlanjut? Karena kalau itu dibiarkan berlanjut, berarti akan terus bertambah krisis buat Kalimantan gitu. Sehingga lagi-lagi kita bertanya, sebenarnya ini untuk siapa gitu program ini? Kemudian kalau Bapak Ibu terkait dengan potret krisis ya, kalau Bapak Ibu masuk ke kawasan IKN, itu begitu masuk keluar dari pintu tol, masuk ke jalan menuju Sepaku, itu akan menemui hewan-hewan, monyet, bekantan yang, mohon maaf, saya bahasanya agak kasar ya, jadi pengemis di jalan. Jadi kalau di kota jadi pengemis itu orang, tapi di kawasan itu pintu masuk IKN itu yang jadi pengemis monyet-monyet. Kenapa? Ini satu bentuk krisis ekologi yang terjadi karena kawasan itu sudah jadi HPH. Kita akan ketemu eukaliptus di mana-mana. Kita akan ketemu hamparan perkebunan sawit yang itu menyebabkan para hewan-hewan ini jadi pengemis di jalan karena mereka nggak dapat lagi tuh makanan di dalam kawasan hutan. Nah, ini menggambarkan situasi yang ada di kawasan IKN. Nah, kemudian lagi-lagi kalau dikatakan bagaimana kemudian kita memperbaiki kebijakan yang ada, kalau saya sih berpendapat sebelum ini semakin merugikan begitu masyarakat, karena kita punya sejarah panjang terkait itu ya di Kalimantan Timur. Kenapa tidak mengubah arah kebijakan pembangunannya gitu? Jadi basisnya bukan semata-mata impian pembangunan modernisasi yang seolah-olah kita ini kan kayak impian pemerintah yang kemudian ayo jadi mimpi bersama. Mohon maaf ya saya mengatakan begitu karena prosesnya tadi kan memang tidak partisipatif. Kemudian ini akan jadi kota dunia begitu. Jadi kalau dalam perspektif kami yang di Kalimantan Timur, lagi-lagi Kalimantan ini harus melayani dunia gitu. Kapan kemudian warga Kaltim ini ganti dilayani begitulah ya bahasanya begitu. Seperti itu sih yang menjadi catatan ini ya. Kemudian yang
tadi penanya soal lahan ya. Betul bahwa banyak transmigran di Kalimantan, tapi belakangan itu juga bukan berarti tidak terjadi masalah. Betul mereka punya sertifikat lahan, tapi begitu mudahnya kawasan-kawasan pertanian itu dialihkan untuk pertambangan. Sehingga muncul beberapa konflik. Karena pemberian sertifikat transmigran itu tidak semuanya juga clear. Nah, kemudian yang kedua adalah betul bahwa ada persoalan ketidakadilan pengakuan masyarakat adat dan masyarakat lokal di sini. Yang paling jelas adalah pengakuan terhadap masyarakat hukum adat itu prosesnya sangat lamban. Pengakuan terhadap kawasan hutan adat itu di Kaltim baru ada 2, dan itu pun baru belakangan. Nah, terkait hak masyarakat lokal, ini saat ini Provinsi Kalimantan Timur itu sedang membahas rencana tata ruang wilayah. Sangat cepat juga prosesnya. Kenapa? Lagi-lagi ini untuk prasyarat membangun IKN. Dan ketika pembahasan RT/RW inilah muncul, saya juga baru memahami kenapa kawasan pemukiman warga itu kemudian hilang di dalam dokumen yang diusulkan oleh pemerintah. Setelah kita tanyakan, itu karena ada regulasi di tingkat pusat yang mendefinisikan, jadi ada undang-undang perumahan, kawasan pemukiman itu nggak bisa kalau dia hanya terdiri dari 1-2 rumah. Sementara realitas masyarakat adat, masyarakat lokal yang berdiam di Kalimantan Timur itu perkebunan pekarangannya luas-luas. Sehingga jarak antar rumah itu jauh. Itu yang membuat menurut pemerintah tidak bisa kawasan-kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan pemukiman. Dampaknya apa? Mereka ketika itu tidak dianggap sebagai kawasan pemukiman, tetapi kawasan budidaya atau pertanian, mereka ketika mengurus surat tanah, itu tidak bisa hak milik. Dan fakta itu sudah terjadi. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, itu muncul. Ketika kita diskusi dengan masyarakat, itu muncul. PTSL itu kemudian yang mereka terima adalah hak pakai, bukan hak milik. Jadi, sekarang di dalam dokumen RT/RW itu hilang di Kutai Timur saja itu hilang 25.000 kawasan pemukiman. Jadi yang saya mau sampaikan adalah Kaltim ini lagi-lagi dikalahkan oleh kebijakan di tingkat pusat. Jadi pemerintah daerah berdalih dia tidak bisa mengakomodir kepentingan daerah itu karena memang regulasi di atasnya ngomong seperti itu. Itu soal pemukiman. Belum lagi peta pertambangan. Peta pertambangan itu sekarang didukung RT/RW seolah-olah jadi kecil. Awalnya kan 44%. Kawasan tambang 5,2 juta hektar. Sekarang hilang. Apakah berarti semua tambang dihilangkan dari Kaltim? Enggak. Regulasi Undang-Undang 3 2020 itu mengklaim seluruh wilayah Kalimantan Timur sebagai wilayah pertambangan. Bukan cuma Kaltim ya, Indonesia malah. Dampak kemudian apa? Disiasatilah sama pemerintah membuka dokumen rencana tata ruang wilayah itu, peta tambang dibuat terpisah. Jadi sekarang peta rencana tata ruang itu ada ruang di permukaan bumi dan ruang di tubuh bumi. Padahal realitasnya semua sudah ada, hampir semua tambang batu bara yang ada di Kaltim itu open pit, tambang terbuka. Bagaimana caranya membuat peta tambang yang terpisah dengan apa yang aktivitas manusia di atas permukaan bumi, sementara realitasnya nggak seperti itu. Ini kan regulasi yang aneh-aneh. Kalau dalam bahasa konstruksi hukum itu boleh dikatakan ini
regulasi yang sesat, undang-undang sesat. Nah, itu menurut saya ya, pandangan saya. Nah, mohon nanti diingatkan kalau ada pertanyaan yang terlewat. Terima kasih. Terima kasih Bu Harisna. Mungkin mengingatkan Bu, tadi ada pertanyaan terkait seperti apa ideal praktek partisipasi publiknya dengan pertimbangan ekologis kedua daerah yang menjadi wilayah IKN itu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, dan secara luas adalah Provinsi Kalimantan Timur. Seperti itu. Dan kemudian ada pertanyaan juga tadi terkait kondisi keadilan hukum untuk masyarakat di sana, itu advokasi yang sudah dilakukan teman-teman mungkin dari NGO di wilayah Kalimantan Timur seperti apa, Bu? Itu mungkin melengkapi, Bu. Terima kasih. Ya, saya jawab yang apa sih yang sudah dilakukan kawan-kawan di Kaltim. Yang kita lakukan itu banyak banget ya. Kalau cerita apa yang sudah dilakukan banyak sekali ya. Mulai dari advokasi langsung di masing-masing lokasi-lokasi ekstraksi sumber daya alam, ya tentu tidak dikerjakan sendiri, tapi banyak pihak. Artinya saya bicara masyarakat sipil Kalimantan Timur secara keseluruhan. Kemudian tidak hanya advokasi langsung, kita juga sudah punya jejak memperjuangkan itu secara litigasi. Ada gerakan Samarinda Menggugat yang bisa di googling, bisa dicek bagaimana perjalanannya. Dan itu lagi-lagi mentoknya bagaimana masyarakat memperjuangkan lingkungan hidup yang baik, itu kemudian mentok di Mahkamah Konstitusi yang mengatakan citizen lawsuit itu tidak ada dalam sistem hukum. Citizen lawsuit itu tidak diakui. Tetapi ini menjadi aneh di dalam putusan tentang ujian nasional, itu kan pakai mengakui citizen lawsuit. Jadi aturan hukum itu kemudian menjadi mengabaikan keadilan ketika berhadapan dengan kepentingan modal, kepentingan oligarki, kepentingan pelaku-pelaku usaha ekstraksi. Itu yang fakta bicara. Tadi yang pertama tadi apa Mbak? Yang terlewat? Idealnya, praktek ideal terkait partisipasi publik, karena kan wilayah IKN ini mencakup 2 kabupaten ya Bu, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Secara ekologisnya seperti apa dan secara luas itu untuk masyarakat di wilayah Kalimantan Timur, seperti itu. Ya. Ya, jadi tadi sebenarnya saya sudah menyinggung di awal ya, bahwa kita itu punya pengalaman dari lama, yang tadi kasus-kasus ekstraksi yang saya sampaikan. Semua itu bermuara pada bagaimana pengambilan kebijakan secara top-down itu kemudian berimplikasi terhadap situasi di Kalimantan Timur. Kalau dikatakan idealnya bagaimana? Harusnya sejak awal ketika perencanaan, kemudian ketika pengambilan keputusan, itu juga harus melibatkan masyarakat. Ketika tidak hanya soal ikan ya, ekstraksi sumber daya alam pun seharusnya masyarakat itu dilibatkan. Yang jadi persoalan adalah regulasi yang muncul semakin ke sini itu semakin menghilangkan akses itu. Pasti itu. Salah satunya kalau kita bicara lingkungan, kita buka lagi Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja, yang konstruksi sebelumnya itu mewajibkan ada dokumen AMDAL yang menjadi syarat perizinan itu bisa dikeluarkan. Tetapi dengan munculnya Cipta Kerja, posisi AMDAL tidak menjadi syarat izin, tetapi hanya sebagai pertimbangan. Artinya apa? Kalaupun AMDAL itu tidak menyetujui dengan pertimbangan yang lain, satu proyek, satu investasi akan bisa mendapatkan izin. Yang penting pertimbangan memungkinkan itu. Jadi perkembangannya justru partisipasi ini makin jauh dari masyarakat. Karena AMDAL lah dokumen yang bisa memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan. Gitu. Jadi dokumen AMDAL meskipun ya
kenapa kemarin pada masa berlakunya AMDAL juga lingkungan tidak baik-baik saja. Ya, ini terbukti bahwa proses perlibatan secara realisasinya itu tidak secara substantif. Terbukti dokumen atau dengan fakta lain, misalnya di Samarinda. Samarinda itu 80% izin tambangnya itu tidak pakai AMDAL. Itu laporan BPK. Tetapi di dalam regulasi mewajibkan sebenarnya harus ada AMDAL, dan itulah akses masyarakat. Nah, sekarang AMDAL-nya masih ada, tetapi posisi AMDAL-nya yang berubah. Gitu. Jadi, kalau dikatakan posisi ideal lagi-lagi seperti apa, di setiap proses itu perlu keterlibatan masyarakat. Nah, kalau dikatakan itu kan sudah masuk di dalam pengambilan keputusan IKN misalnya. Harus dicatat ya, saya tadi tidak menampilkan tuh pemberitaan hanya yang terakhir saja. Pelibatan masyarakat adat itu justru ketika muncul protes, karena di awal selalu pernyataan pemerintah mengatakan nggak ada masyarakat adat di sana, tidak ada masyarakat adat di sana. Ini satu bentuk bahwa mereka gagal menangkap situasi yang terjadi di lapangan. Saya kira gitu ya, Pak. Terima kasih Bu Haris Retno atas tanggapannya. Kemudian saya mempersilakan kepada Mas Prasetyo untuk menjawab pertanyaan. Mungkin sedikit penambahan aja, Mbak. Terima kasih sebelumnya dari apa yang sudah direspon oleh Bu Haris Retno terkait adanya pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah ibu kota negara, yang sebenarnya surat edaran tersebut juga sudah diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN, di mana memang peraturan tersebut juga setelah kita temui di lapangan juga faktanya memang dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat asli di sana dengan masyarakat transmigran seperti itu, di mana memang masyarakat transmigran di sana juga ketika sudah pindah ke sana, sudah transmigrasi di sana, memang diberikan lahan yang memang statusnya sudah SHM seperti itu. Sedangkan di sisi lain juga masyarakat adat di sana yang statusnya belum SHM juga seperti agak sanksi dengan, apalagi dengan diterbitkannya surat edaran tersebut. Mungkin dari pertanyaan Bu Heni terkait metode wawancara yang kami lakukan, sebenarnya kami sudah melakukan wawancara dengan sejumlah LSM yang sempat saya singgung di awal, kemudian juga masyarakat sekitar di daerah Kamuk Jenebora, kemudian kita juga sudah melakukan wawancara secara langsung dengan ketua masyarakat adat sekitar di sekitar wilayah IKN juga. Kemudian di sisi lain kami juga sudah mewawancara secara langsung salah satu akademisi dari ITK, yaitu Pak Adiansyah, terkait potensi adanya bencana juga. Di situ beliau juga memaparkan terkait kondisi tanah di sana itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya respon. Untuk hasil wawancaranya juga bisa kurang lebih bisa saya sharingkan kepada Ibu jika Ibu membutuhkan. Sekiranya data-data yang dibutuhkan mungkin juga saya bisa share, sekiranya bisa di-share seperti itu. Terima kasih Mbak Ade. Terima kasih Mas Prasetyo. Terima kasih Mas Prasetyo. Mungkin sebelumnya saya meminta kesediaan Bapak Nunde untuk bisa di-mute, Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab berikutnya. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada di kolom chat dari Mas Agus Suntoro terkait apakah konsep green building dan forest city bisa menjadi alternatif mitigasi bagi pengurangan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, apakah ada pembatasan penduduk yang bisa mendiami atau berdomisili di IKN? Ini mungkin untuk kedua narasumber ya, untuk menanggapi. Kemudian di sini ada yang raise hand, ada Pak Gilang. Saya persilakan Pak. Tadi kan ada Bapak yang nggak jadi nanya tuh, belum nanya tadi tuh sesi sebelumnya. Duluan beliau aja, mungkin. Boleh, silakan. Ya. Silakan. Saya baik. Saya Zainal Abidin dari RKP.
pertanyaan saya ke narasumber seperti ini, Mbak. Saya 32 tahun tinggal di DKI Jakarta. Bagaimana padatnya luar biasa di daerah tidak berhasil mendistribusikan di Jakarta yang tahun 90 itu tidak penuh. Jalan Pak itu tidak ya. Mbak. Mohon maaf Pak, mungkin bisa diulangi. Sepertinya suaranya terputus-putus. Ya, saya juga terus. Jadi tingkat Jakarta itu sangat tidak terhambat. Nah, itu menurut saya untuk menghilangkan juga bisa menghambat pertumbuhan Jakarta. Menurut saya dengan pindah di tim itu akan bisa mendistribusikan pertumbuhan atau berkah bagi Kalimantan Timur, kira-kira gitulah. Karena itu Kalimantan Timur bisa tumbuh, mobilitas ke Kalimantan Timur tinggi, akan memberikan berkah pada semua lapisan masyarakat. Yang kedua, memang terkait dengan kerusakan lingkungan, saya nggak tahu Bu Haris ya, kira-kira seperti ini gambaran saya. Kementerian Kehutanan dulu berdiri sendiri kokoh. Sekarang kira-kira namanya itu menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena hutan sudah habis, birokrasi atau pemerintah yang rusaknya. Karena itu sekarang apakah nama hutan lingkungan yang akan dijual pemerintah itu malah merusak, menurut saya gitu, terkait dengan hutan dan lingkungan. Kalau tentang perpindahan ibu kota tadi seperti itu, tadi uraian saya tadi seperti itu. Jadi kira-kira yang bisa pemerintah, tidak mungkin swasta atau perniagaan di Jakarta ini dipindahkan, kira-kira gitu. Karena itu tepat untuk mantan. Gambaran saya gini Bu Haris, kalau itu kira-kira pohon yang ada di Kalimantan itu yang luasnya dari Pulau Jawa, itu banyak pohon di Pulau Jawa dibandingkan kerusakan yang di Kalimantan semuanya gundul, kira-kira gitu. Saya keprihatinan terhadap juga sangat memprihatinkan, namun menurut saya banyak hal memperoleh nilai dengan kepindahan ibu kota ke IKN. Terima kasih. Terima kasih Pak Jainal. Mungkin saya akan tanyakan terlebih dulu. Bu Haris Retno bisa menangkap pertanyaannya, Bu? Ya, kalau yang kan Pak Zainal ya kalau nggak salah. Mohon maaf tadi ya, agak putus, tapi yang saya tangkap pada beliau menyampaikan perhatian. Terima kasih sudah menyampaikan itu, dan yang benar bahwa kerusakan yang terjadi itu berawal dari kebijakan, karena hadirnya industri ekstraktif itu kan karena produk dari satu kebijakan, produk dari satu regulasi yang memungkinkan itu masuk. Itu, dan situasi ini akan semakin bertambah karena pre-IKN gitu. Kalau dikatakan tidak benar, fakta di lapangan mengatakan itu. Jadi kebetulan saya lagi ada satu riset terkait dengan kawasan IKN. Di awal riset, kami menemukan di kawasan pesisir itu ada beberapa kawasan yang masih termasuk kawasan ekosistem mangrove yang masih bagus. Kemudian 3 minggu berikutnya kami datang lagi
di kawasan yang sama. Kita hitung bersama dengan kawan-kawannya dari Fakultas Kehutanan, ada 8 hektar kawasan mangrove yang hilang. Jadi dibabat semua, dibuka. Ternyata itu untuk pembangunan pelabuhan yang dilakukan oleh BUMDes ya, jadi di level desa. Kenapa kemudian mereka memilih melakukan itu? Mereka mengatakan ini secara ekonomi sangat menjanjikan karena di Sepaku lagi dibangun bagian dari proyek IKN, lagi dibangun jalan lingkar Sepaku. Kenapa membutuhkan pelabuhan? Karena material batu, pasir, batu ya, tanaman batu itu dikirim dari Sulawesi. Nah, ini yang tadi di awal juga saya sampaikan, membaca IKN itu tidak bisa hanya 25.000 kawasan inti pemerintahan. Tetapi melihatnya juga harus antar pulau. Jadi karena ada kebutuhan pembangunan di kawasan IKN, kemudian memicu ekstraksi batu yang semakin meningkat di kawasan lain. Itu yang saya sampaikan bahwa ada keterhubungan antara peningkatan ekstraktivisme tidak hanya di Kalimantan Timur tapi juga di pulau-pulau lain karena ada aktivitas. Nah, kemudian tadi pertanyaan terkait dengan konsep Green Forest City yang ditawarkan di IKN, apakah itu mampu menjawab krisis ekologi? Tadi sebenarnya saya sudah menyinggung ya. Konsep yang ditawarkan itu patut dipertanyakan karena Halo, Bu Haris Retno. Sepertinya Bu Haris Retno terputus. Mungkin bisa ke Mas Prasetyo terlebih dahulu. Menunggu Bu Haris Retno bergabung kembali. Ya, baik. Terima kasih Mbak De. Saya coba menjawab pertanyaan dari Mas Agus terkait apakah konsep Green Forest City dapat menjawab persoalan yang ada. Tentu saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Haris Retno di awal, memang perlu dipertanyakan, mengingat konsep yang diusung oleh pemerintah dengan anggaran yang sangat besar, yaitu sekitar 466 triliun, apakah dapat menjawab persoalan yang ada? Tentu memang perlu dikaji lebih mendalam, terlebih lagi dengan kasus-kasus yang sudah existing di sana, seperti kasus tambang, terus kasus adanya banjir di wilayah sekitar IKN juga menjadi concern tersendiri sebelum kita berbicara lebih lanjut terkait penerapan dari konsep Green Forest City yang diusung oleh pemerintah terkait IKN itu sendiri. Ya mungkin dari situ kita juga bisa belajar terkait obstacle-obstacle yang ada dan bagaimana caranya pemerintah dapat menangani persoalan yang ada terlebih dahulu sebelum kita juga menggagas terkait konsep dari Green Forest di IKN itu sendiri. Mungkin itu respon dari saya, Mbak Di. Terima kasih. Terima kasih Mas Prasetyo atas tanggapannya. Saya mengundang kembali Bu Haris Retno. Apakah sudah bergabung dengan kita kembali, Bu? Mungkin minta bantuan kepada teman-teman panitia untuk menghubungi Bu Haris. Sudah masuk, Mbak? Oh, sudah masuk. Ibu Haris Retno, saya
Dipersilakan kembali Bu untuk menyambung tanggapan yang tadi Bu. Halo, mohon maaf terkeluar ya. Iya Bu, silakan. Jadi membaca konsep Green City itu tidak hanya bisa di kawasan inti pemerintahan. Oke, di kawasan itu muncul banyak larangan ya. Sekarang saya tidak belum menampilkan ya, mohon maaf. Larangan melakukan kerusakan, larangan melakukan pembangunan di kawasan inti pemerintahan. Tetapi yang harus dibaca itu harus luas. Kawasan IKN yang di luar kawasan inti, itu satu. Yang kedua, kawasan mitra, artinya seluruh Kalimantan, dan kawasan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia, karena imbasnya atau efek dari pemindahan ibu kota itu tidak hanya di kawasan inti pemerintahan saja. Sementara lagi-lagi konsep Green Forest City itu seolah-olah hanya ada di kawasan inti pemerintahan. Seperti tadi yang saya sampaikan, jadi ada satu kawasan yang dalam waktu 3 minggu itu 8 hektar habis kawasan mangrove-nya. Padahal termasuk juga tadi ada kawasan itu di kawasan Teluk Balikpapan, kawasan mangrove yang dijanjikan di hampir semua pertemuan internasional terkait lingkungan sebagai kawasan yang akan dijaga. Bahkan Kaltim itu punya target untuk rehabilitasi mangrove itu nggak sedikit. Nah, itu sudah dikomitmenkan. Tidak hanya secara nasional ya, komitmennya itu internasional. Nah, dengan hadirnya kawasan pemindahan IKN ini justru akan berdampak terhadap proses-proses pemulihan lingkungan menurut saya. Saya kira gitu. Terima kasih Bu atas tanggapan yang disampaikan. Kemudian untuk penanya terakhir, saya memberikan kesempatan kepada Pak Gilang untuk bertanya Pak kepada kedua narasumber kita. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Ade. Pertanyaan untuk dua narasumber. Jadi semalam itu saya membaca bahwa sekarang pemerintah itu sedang mengajukan usulan revisi Undang-Undang IKN. Nah, hanya saja saya mencoba menelusuri berbagai berita itu saya belum menemukan apa substansi yang ingin direvisi. Nah, kira-kira dari kedua narasumber, dengan adanya peluang atau pengajuan revisi ini, hal-hal seperti apa yang perlu direvisi gitu loh? Ya, atau bagaimana? Kan tadi kita sudah melihat ya banyak masalah itu. Nah, jadi ketika ada pintu revisi ini, apakah kita bisa mengajukan usulan-usulan misalnya apa hal-hal saja yang perlu direvisi, atau ini justru menjadi pintu masukkah untuk misalnya membatalkan proses IKN atau menunda atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Gilang untuk pertanyaannya. Mungkin langsung saja menanggapi dari Bu Haris dan Mas Prasetyo. Dipersilakan Bu Haris. Ya, baik. Satu, saya baru dengar nih dari Pak Gilang ya, kalau ada upaya untuk revisi Undang-Undang IKN. Kalau pertanyaannya apakah itu bisa jadi peluang, saya tidak yakin ya, karena pasti revisi itu mengarahnya bukan pada agenda-agenda yang tadi saya sampaikan. Karena kalau saya berdasarkan telaah kajian yang selama ini dilakukan dan kami bersama-sama masyarakat yang terdampak langsung terkait ekstraksi sumber daya alam, melihat bahwa keputusan pembangunan IKN itu sudah sewajarnya diubah. Dalam artian tidak jadi begitu kalau saya. Kenapa? Karena
ini justru akan memperburuk situasi Kalimantan. Yang kedua, pendanaan yang begitu besar itu seharusnya dialihkan untuk pelayanan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, ya. Tidak dihabiskan untuk membangun proyek yang dari pertanyaan kita di sini itu kan proyek yang begitu besar itu orang Kaltim akan ada di mana? Saya pernah menanyakan ke masyarakat, kira-kira kalau IKN itu selesai dibangun, kita ada di mana ya Pak? Ya mereka dengan senyum tipis mengatakan, ya kita nonton aja Bu, katanya gitu. Nah, ini yang membuat saya miris ya, kalau proyek ini terus berjalan, masyarakat tidak yakin dia akan ada di mana. Bahkan ada satu, dia juga orang masyarakat adat, dosen, orang adat gitu ya, yang dia tekun melakukan penelitian terkait dengan komunitas masyarakat adat, melihat bagaimana desain pembangunan ibu kota, begitu modern, itu pertanyaannya sederhana. Dengan semodern itu masyarakat adat ada di mana? Dan itu kita tidak temukan jawaban di dalam undang-undang, karena di dalam undang-undang betul memastikan hak masyarakat adat, mempertimbangkan, tapi itu secara faktualnya seperti apa? Secara kenyataannya apa? Tidak konkret di dalam aturannya itu. Jadi kalau dibuka peluang untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang IKN, saya sih berharap tidak jadi IKN-nya pindah ke Kalimantan gitu. Saya gitu, Pak. Tapi sama dengan pendapatnya masyarakat ya, bahwa memangnya ini bisa ditolak. Nah, itu. Begitu, Pak. Terima kasih, Bu Haris. Selanjutnya, Mas Prasetyo, dipersilakan, Mas. Terima kasih, Mbak Ade. Ini menarik sebenarnya pertanyaan dari Mas Gilang terkait wacana revisi Undang-Undang IKN ini dimasukkan ke agenda prolegnas. Di satu sisi, kalau saya melihat memang ini menjadi suatu peluang yang baik bagi kita untuk mengkritisi secara bersama-sama terkait mana-mana saja pasal-pasal yang bermasalah untuk kita kawal bersama. Tapi yang disampaikan oleh Bu Haris Retno melihat teknis di lapangan memang seperti itu kejadiannya. Memang itu menjadi hal yang metafora dan lebih ke utopia saja ketika tim juga ketika terjun langsung ke lapangan memang masyarakat sendiri lebih ke tidak mengetahui secara detail apa yang telah terjadi di sana. Dan memang sebaiknya untuk undang-undang ini juga saya sepakat juga kepada pendapat dari Bu Haris Retno, memang sebaiknya undang-undang ini memang di-drop karena mengingat anggaran juga dinilai sangat besar, yaitu 466 triliun, yang mungkin dari alokasi anggaran tersebut juga bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Prasetyo, untuk tanggapannya. Untuk sesi terakhir, mungkin saya ingin menyapa dan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau sharing terkait pengalamannya yang fokus mengikuti isu terkait IKN. Di sini ada Pak Ando dari Deputi IKN. Selamat siang, Pak. Mungkin bisa berbagi sharing ke kita di sini terkait IKN. Pengalamannya selama meninjau terkait dari proses legislasi sampai sekarang di tahap pembangunan IKN seperti apa? Saya persilakan Pak Ando jika berkenan. Mungkin dari Pak Indrajit, dari UNDP, Pak. Mungkin berkenan untuk sharing.
Atau mungkin ada Bapak Ibu peserta lainnya yang berkenan untuk sharing bersama teman-teman di sini. Tadi Pak Aji kayaknya Mbak Jatam itu. Silakan Bapak Pak Aji Jatam. Jika berkenan, selama pemantauannya terkait tambang di Kalimantan Timur, mungkin Bapak. Atau masih ada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya kepada narasumber? Saya persilakan. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup, sudah tidak dari Bapak Ibu terkait diskusi pada siang hari ini. Kita sudah memasuki di penghujung diskusi. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, yakni Bu Haris Retno dan Mas Prasetyo, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan diskusi webinar pada hari ini. Mohon maaf kami mohon maaf juga jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan webinar pada hari ini. Kiranya hasil diskusi siang ini dapat memberikan perspektif baru kepada Bapak Ibu yang mungkin akan melakukan penelitian terkait IKN dan dapat memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan baru yang dapat menyempurnakan kebijakan dalam pembangunan IKN. Kemudian untuk menutup sesi diskusi pada siang hari ini, saya meminta kesediaan Bu Leli, Bu, untuk menutup kegiatan diskusi pada siang ini. Waktu dan tempat dipersilakan Bu Leli. Tadi tuh. Ya, terima kasih Mbak Ade. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara RD ini dari pagi sampai siang hari. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Retno sebagai narasumber dari Universitas Mula Warman. Ya, semoga kita bisa bekerja sama Bu. Maksudnya dalam kita kan mau ada rumah program nih IKN. Sebentar lagi mau di launching kayaknya kalau nggak minggu ini minggu depan gitu. Jadi kalau misalnya dari kita nih ada dari mau mengajukan IKN juga penelitian IKN Mas Tio, siapa lagi Mbak Ade, terus siapa lah Mas Rizky. Jadi mungkin nanti bisa bekerja sama dengan universitas di Mula Warman, terutama dengan Fakultas Hukumnya. Untuk Bu Haris ya untuk sebagai mitra dalam penelitian ini. Jadi kan ini ada joint for collaboration research antara BRIN dengan misalnya dengan Mula Warman melihat dari mungkin secara holistik aja ya. Jadi dari semua aspek tadi yang termasuk masalah lingkungan, masalah sosial masyarakat dan juga masalah yang tadi pendekatannya jadi nggak pendekatan murni IKN tapi berbasis dengan tadi kepulauan atau secara integrated secara keseluruhan. Jadi mungkin itu akan menjadi suatu bahan masukan yang sangat yang bisa dijadikan fondasi bagi pembuat kebijakan dan juga mungkin kepada badan otorita yang sekarang ada gitu ya, dan juga kepada dunia akademisi terutama publikasi internasional. Jadi terima kasih sekali lagi dan semoga acara ini bermanfaat bagi semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.